Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sofi Agustanto, NIM 2024 1212727. Ini adalah tugas strategi dan model belajar mengajar. Saya akan menjelaskan tentang PBL, Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning, Discovery Learning, Cooperative Learning. Yang pertama, Problem Based Learning atau PBL. Pengertian PBL itu adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai titik awal untuk belajar. Tujuannya agar siswa mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan belajar mandiri. Tokoh PBL diantara lain yaitu Howard, Brown, dan Kelson di Universitas McMaster, Kanada pada tahun 1960-an, terutama dalam pendidikan kedokteran. Jadi PBL itu ada langkah-langkah untuknya. Yang pertama itu mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Ada membimbing penyelidikan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Implementasi dalam PAI, PBL itu seperti guru PAI mengangkat masalah. Contohnya, bagaimana cara mencegah perundungan bully di sekolah menurut ajaran Islam. Terus siswanya itu meneliti dalil Al-Quran dan hadis tentang akhlak, berdiskusi, mencari solusi Islami, lalu mempresentasikan hasilnya. Tujuannya apa? Ini agar melatih berpikir kritis dan menerapkan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada Project Based Learning, PJBL. Artinya menekankan pada pembuatan karya atau proyek sebagai hasil proses belajar untuk memecahkan masalah nyata. Tokohnya di antara lain adalah John Dewey dan William H. Kilpatrick, tokoh pendidikan progresif Amerika. Langkah-langkah PJBL yang pertama menentukan pertanyaan atau tantangan proyek, merancang perencanaan kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan proyek, melaksanakan proyek, memonitor dan mengevaluasi hasil. Yang keenam, mempresentasikan hasil proyek. Implementasi PJBL dalam PAI, contohnya, guru meminta siswa membuat proyek kampanye poster digital bertema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Siswa bekerja dalam kelompok, mencari dalil, membuat poster, dan menampilkan hasil di sekolah. Tujuannya apa? Mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri konsep atau pengetahuan baru melalui proses pengamatan, eksplorasi, dan penalaran tentang bimbingan guru. Tokoh Discovery Learning diantaranya Jerome Bruner, seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Langkah-langkah Discovery Learning, ingat, yang pertama itu stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement, identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection, pengumpulan data. Yang keempat, data processing, pengelolaan data. Yang kelima, verification, pembuktian. Yang keenam, generalization, penarikan kesimpulan. Implementasi Discovery Learning dalam PAI, contohnya, guru memberikan tayangan video tentang keindahan alam semesta, kemudian mengajak siswa mencari ayat Al-Quran yang berkaitan. Misalnya, Quran Surat Al-Ghasyiyah, ayat 17-20. Siswa menyimpulkan bahwa alam semesta adalah tanda kebesaran Allah. Tujuannya, membiasakan siswa berpikir ilmiah dan religius. Yang keempat ada cooperative learning, atau pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama.
Setiap anggota bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok dan individu. Tokoh kooperatif learning, di antaranya David W. Johnson, Roger Johnson, dan Robert Slavin. Langkah-langkah umum kooperatif learning, yang pertama itu menyampaikan tujuan dan motivasi. Yang kedua ada menyajikan informasi. Yang ketiga mengorganisasi siswa dalam kelompok. Yang keempat membimbing kerja kelompok. Yang kelima evaluasi hasil. Yang keenam pemberian penghargaan. Ciri-ciri utama kooperatif. Yang pertama ada ketergantungan positif antar siswa, tanggung jawab individu, tatap muka langsung, keterampilan interpersonal, evaluasi kelompok. Implementasi cooperative learning dalam PAI, contohnya guru membagi siswa menjadi kelompok untuk menganalisis isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10-13 tentang persaudaraan dan kerukunan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Tujuannya adalah melatih kerjasama antar siswa, menghargai pendapat orang lain, dan menerapkan ajaran ukhuwah Islamiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.